Like the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. I will never know. Thank you, Holy, 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 holy. that I can win the stupid thing called Savage love. Get somebody, break your heart. looking like an angel, but you're Savage love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview mengenai sintesis aspirin menggunakan metode Felix-Hoffmann dan mekanisme reaksi Kolbe-Schmidt. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau senyawa anti nyeri, senyawa antipiretik atau penurun panas, dan sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Nah, aspirin yang diekstraksi langsung dari tanaman sayangnya terlalu keras untuk dikonsumsi oral, sehingga para ahli sintesis mencoba melakukan sintesis dari senyawa aspirin tersebut agar bisa dikonsumsi secara aman. Pada tahun 1897, ahli kimia Jerman bernama Felix Hoffmann menemukan metode untuk membuat senyawa aspirin aman untuk dikonsumsi, yakni dengan mereaksikan salisilat asam dengan anhidrida asetat atau anhidrida etanoat, yang merupakan bahan aktif yang ditemukan di cuka. Reaksi asam salisilat dan asetat anhidrida dipercepat dengan menggunakan katalis asam sulfat, menghasilkan produk berupa asam asetil salisilat dan asam etanoat, dan juga dilakukan pemisahan kristal padat dengan memanfaatkan proses rekristalisasi. Pada percobaan dengan metode Kolbe-Schmidt, aspirin dibuat dengan cara mereaksikan asam salisilat dengan asetat glasial dan menggunakan asam sulfat sebagai katalis. Nah, hasil rekristalisasi aspirin dalam metode Kolbe-Schmidt berupa wujud kristal. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam sintesis aspirin yaitu timbangan, Erlenmeyer, gelas beker, gelas kimia, es, peralatan filtrasi, kertas saring, batang pengaduk, air deionisasi, kaca arloji, termometer, dan tabung kapiler. Sedangkan bahan yang digunakan dalam sintesis aspirin yaitu asam salisilat, anhidrida etanoat, asam sulfat pekat, etanol, alkohol, aqueous, asam asetat glasial, dan periklorida. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan yang pertama yaitu metode Felix-Hoffmann. Cara kerjanya yaitu dengan menimbang asam salisilat sebanyak 1,5 gram, lalu tambahkan 5 ml etanoik anhidrida dan 5 tetes katalis asam sulfat pekat. Selanjutnya, aduk lalu panaskan dalam penangas air selama sekitar 10 menit, keluarkan labu lalu dinginkan selama 1 menit, masukkan Erlenmeyer ke dalam gelas kimia yang berisikan es dan diamkan sampai terjadi kristalisasi. Lalu basahi kertas saring, tempelkan pada corong burner, cuci aspirin dengan 5 ml aqueous sebanyak 3 kali, kemudian filtrat dibuang lalu biarkan rendemen mengering. Cuci gelas kimia dengan air deionisasi lalu saring sampai larutan habis. Hasil aspirin atau rendemen pada tahap sebelumnya kemudian dipindahkan dalam labu Erlenmeyer yang berisi etanol, lalu dipanaskan dalam penangas air atau water bath sampai larut. Kemudian tambah 10 ml air deionisasi ke dalam labu Erlenmeyer setelah semua kristal larut. Dinginkan dalam water bath, lalu saring menggunakan corong burner yang sudah ditempeli kertas saring. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, aspirin yang dihasilkan ditimbang. Lalu diambil sampel, dimasukkan ke dalam tabung kapiler dan ditentukan titik lelehnya.
Amati perubahan kristal dari bentuk padat ke bentuk cairan. Metode selanjutnya yaitu metode Kolbe-Schmidt. Larutan sodium penoksid masuk ke dalam revolving heated ball mill yang memiliki tekanan vakum dan panas 130 derajat Celcius. Sodium penoksid berubah menjadi serbuk halus yang kering, kemudian dikontakkan dengan CO2 pada tekanan 700 kPa dan temperatur 100 derajat Celcius sehingga membentuk sodium salisilat. Sodium salisilat dilarutkan keluar dari mill dan kemudian dihilangkan warnanya menggunakan karbon aktif, lalu ditambahkan asam sulfat untuk mengendapkan asam salisilat, kemudian dimurnikan dengan cara sublimasi. Untuk membentuk asam asetil salisilat, asam salisilat direfleks bersama asetat anhidrat di dalam pelarut toluen selama 20 jam. Campuran reaksi kemudian didinginkan ke dalam tangki pendingin aluminium dan akan mengendap sebagai kristal besar. Kemudian kristal dipisahkan dengan cara filtrasi atau sentrifugasi, kemudian dibilas dan dikeringkan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai reaksi yang terjadi. Sintesis aspirin dengan mereaksikan kelebihan asetat anhidrida dengan massa yang ditentukan dari asam 2-hidroksibenzoat yang juga dikenal sebagai asam salisilat, adanya katalis asam yang merupakan asam sulfat pekat. Aspirin senyawa organik yang dikenal sebagai ester dan merupakan turunan asetil dari asam salisilat. Proses esterifikasi melibatkan reaksi gugus karboksil dengan fenol. Kelompok dan reaksinya dapat dibalik. Jadi menurut prinsip Le Chatelier, kelebihan reaktan harus digunakan untuk menggeser kesetimbangan ke kanan, mendukung pembentukan aspirin. Mekanisme keseluruhan untuk pembentukan aspirin diuraikan oleh sebagai berikut. Mekanisme keseluruhan yang terlibat dalam sintesis aspirin dari reaksi antara asetat anhidrida dan asam salisilat dengan adanya katalis asam pekat oleh cara diagram panah melengkung untuk menyoroti transfer elektron. Gambar 1.1 Mekanisme reaksi antara asam salisilat dan etanoat anhidrida terlebih dahulu melibatkan protonasi gugus fungsi karbonil pada anhidrida asetat oleh sulfur katalis asam. Proton dari asam sulfat pekat juga bertindak sebagai elektrofil tertarik pada ikatan C-2O yang memiliki kerapatan elektron tinggi. Ini menginduksi muatan positif atom oksigen yang diprotonasi. Gambar 1.2 Selanjutnya elektron pi dalam ikatan karbonil bebas bergerak antara tunggal dan ikatan rekap sehingga elektron akan tertarik ke atom oksigen bermuatan positif. Bagi atom karbon dengan muatan positif parsial, ini menghasilkan kation anhidrida asam asetat yang memiliki kecenderungan tinggi diserang nukleofil. Gambar 1.3 Nukleofil reaksi ini adalah asam salisilat karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom oksigen dari gugus fenol. Asam salisilat menyerang muatan positif atom karbon membentuk perantara tetrahedral. Gambar 1.4 Disosiasi asam sulfat menghasilkan basa konjugasi yang merupakan hidrogen sulfat ion. HSO4- ion akan mendeprotonasi atom hidrogen pada fenol untuk membentuk kembali asam sulfat dan menghasilkan perantara lainnya. Gambar 1.5 Pasangan elektron bebas pada atom oksigen dari gugus hidroksil akan membentuk kembali ikatan rangkap dengan atom karbon membentuk gugus C-2O atau karbonil. Pada saat yang sama, CO ikatan sigma anhidrida akan putus, menyebabkan pemisahan molekul membentuk anion asetat dan ion asetil salisilat. Gambar 1.6 Akhirnya, anion asetat akan mendeprotonasi oksigen pada gugus C-2O di ion asetil salisilat untuk menghasilkan aspirin dan asam asetat sebagai produk samping. Dengan citasi L. McBride 2014. Untuk Kolbe-Schmidt reaction, reaksi untuk menambahkan gugus karboksil ke cincin benzen dari fenol digunakan untuk sintesis industri asam salisilat untuk diubah menjadi aspirin. Dalam contoh reaksi Kolbe-Schmidt ini, fenol diubah menjadi asam salisilat. Mekanisme reaksi Kolbe-Schmidt dimulai dengan deprotonasi fenol oleh ion hidroksida atau basa kuat menghasilkan fenoksida atau basa konjugasi fenol.
Fenoksida atau nukleofil alkoksida dan enolat menambah karbon dioksida untuk menghasilkan karboksilat. Asam sulfat encer atau asam kuat memprotonasi karboksilat. Tautomerisasi dengan katalis asam kemudian mengembalikan aromatik. Pada metode Felix-Hoffmann, sintesis aspirin dengan mereaksikan kelebihan asetat anhidrida dengan massa yang ditentukan dari asam 2-hidroksibenzoat yang juga dikenal sebagai asam salisilat adanya katalis asam yang merupakan asam sulfat pekat. Hasil teoritis aspirin ditentukan menjadi 1,9548 gram, sedangkan massa aspirin yang sebenarnya diperoleh dari percobaan ditemukan menjadi hanya 0,6860 gram. Ini berarti persentase hasil sekitar 35,09%. Beberapa kristal aspirin dilepas untuk menguji titik lelah sebelum menimbang massa akhir produk setelah pengeringan dalam oven yang dapat menyebabkan penyimpangan besar dari hasil yang diprediksi. Dengan mengacu pada literatur ilmiah, titik lelah aspirin murni diperkirakan mencapai 138 derajat Celcius hingga 140 derajat Celcius. Titik lelah yang sebenarnya mungkin lebih tinggi karena adanya air dari pengeringan kristal aspirin yang mempengaruhi titik lelah, sedangkan pada percobaan dengan metode Kolbe-Schmidt, sintesa asam asetil salisilat berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dengan asetat glasial dengan menggunakan asam sulfat pekat sebagai katalisator. Asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung dua gugus yakni OH dan COOH. Digunakan asetat glasial dimaksudkan karena asetat glasial tidak mengandung air dan mudah menyerap air sehingga air yang dapat menghidrolisis aspirin menjadi salisilat dan asetat dapat dihindari. Penggunaan asetat glasial juga dimaksudkan agar mencegah adanya air, karena jika terdapat air maka kristal dari aspirin akan terurai menjadi asam salisilat dan asetat glasial kembali atau dengan kata lain reversible. Penambahan asam sulfat pekat pada larutan campuran asam salisilat dengan asetat glasial adalah berfungsi sebagai katalisator. Jadi asam sulfat berfungsi untuk mempercepat terjadinya sintesa dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga energi yang diperlukan dalam sintesa sedikit. Dalam hal ini, alkohol berperan untuk melarutkan sedangkan air berperan untuk mengkristalkan. Syarat pelarut rekristalisasi adalah dalam keadaan panas maupun dingin, aspirin tetap larut dalam alkohol, sehingga perlu ditambahkan air untuk membantu mengkristalkan aspirin. Reaksi akan berlangsung dengan baik pada suhu 50 hingga 60 derajat Celcius. Pada suhu tersebut merupakan suhu optimal pada pembentukan aspirin. Jika suhu yang digunakan di atas 60 derajat Celcius, maka ester yang terbentuk dapat terurai sehingga aspirin tidak terbentuk. Hal ini dikarenakan titik lelah aspirin di atas 70 derajat Celcius. Dan bila suhu yang digunakan di bawah 50 derajat Celcius, maka reaksi yang terjadi akan berlangsung lambat. Lalu untuk kesimpulannya, pada metode Felix-Hoffmann, sintesis aspirin dengan mereaksikan kelebihan asetat anhidrida dengan massa yang ditentukan dari asam 2-hidroksibenzoat yang juga dikenal sebagai asam salisilat adanya katalis asam yang merupakan asam sulfat pekat. Hasil teoritis aspirin ditentukan menjadi 1,9548 gram, sedangkan massa aspirin yang sebenarnya diperoleh dari percobaan ditemukan menjadi hanya 0,6860 gram. Sedangkan pada percobaan dengan metode Kolbe-Schmidt, sintesa asam asetil salisilat berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dengan asetat glasial dengan menggunakan asam sulfat pekat sebagai katalisator. Dalam hal ini alkohol berperan untuk melarutkan sedangkan air berperan untuk mengkristalkan.